Kembali lagi bersama saya. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkonfigurasi paket laser single area OSPF, yaitu configuration. Seperti biasa, yang pertama kita lihat dulu addressing table yang akan digunakan, jaringannya. Kemudian langsung kita objektif. Kita di sini tujuannya itu untuk menerapkan OSPF single area di jaringan remote access point to point dan broadcast. Kemudian latar belakang kita membantu teknisi jaringan menguji pengaturan OSPF dengan membangun jaringan di lab tempat kita bekerja. Setelah menghubungkan perangkat dan mengonfigurasi interface dan memiliki konektivitas dalam LAN lokal. Tugas kita adalah menyelesaikan konfigurasi OSPF sesuai dengan persyaratan yang ditinggalkan oleh insinyur. Kita gunakan informasi yang diberikan dan daftar persyaratan untuk mengkonfigurasi jaringan uji. Jika tugas telah diselesaikan, semua host harus dapat melakukan ping ke server internet. Langsung saja kita instruksi, kita konfigurasi jaringan untuk memenuhi persyaratan. Nah, persyaratannya di sini ada banyak. Yang pertama, kita gunakan ID proses 10 untuk aktivasi OSPF di smelter. Nah, ini di bawahnya ada. Kita ikutin saja satu-satu. Yang pertama, kita aktifkan OSPF menggunakan pernyataan jaringan dan inverse mask pada router pada headquarter network. Nah, pertama kita ke yang pertama dulu, P2 P1. Kita konfigurasi dulu, enable, masuk ke global configuration mode. Di sini kita masuk dulu, ini masukkan ID-nya dulu yang 10. Nah, kita konfigurasi network. Kita lihat biar gampang ya. Biar enak kita ininya. Nah, berarti di sini kita gunakan terhubung ke P2 network. Jadi kita gunakan ini 10.10.10. Ini 10.0.0.0. Yang area 0. Nah, ini kita gunakan 10.10.8. Kemudian kita gunakan lagi yang terakhir, langsung saja kita ganti ke berikutnya. BC1 ini loh, P2 ini dulu. Hampir sama, kita gunakan addressing table yang berbeda tapi
Nah, ini kita sambil lihat ini biar gampang. Masukkan addressing tabelnya. Sudah, kita ganti ke P2 P3. Kita lihat aja ini biar gampang. Nah, sama juga nih komennya, cuma addressing alamat saja yang berbeda. Ini menggunakan addressing table. Oh, ya langsung kita pindah ke step berikutnya. Hanya kita aktifkan SPF dengan mengkonfigurasi interface perangkat jaringan pada jaringan data service network jika diperlukan. Kita ke SM, SM. Masuk sini. Kita masukkan dulu interface-nya apa.
Ini serial. Setelah gabit kita setik serialnya 061 SPF. Nah, kita ke yang BC2 di gabit 00, semua gabit 01, config saja sama nanti konfigurasinya. Nah, udah, kita langsung ke selanjutnya saja. Nah, kita konfigurasi router ID pada router jaringan multi akses sebagai berikut. Nah, di BC 1666 255 dan 44 BC 12 berarti kita gunakan komen router SPF. Nah, ID-nya 10.
terakhir empat. Kemudian kita langsung ke berikutnya, kita konfigurasikan OSPF. Gunakan SPF sehingga pembaruan router tidak dikirim ke jaringan yang tidak memerlukan. Nah, berarti kita ke P2 dulu. Ini router SPF 10. Passive interface. Tadi di yang dua ini berarti G0 ya, langsung ke P3. Di sini 00 aja sudah. So kita ke selanjutnya berarti ke BC1. Sama konfigurasinya passive interface. Berarti kalau B1 G00 aja. Bentar. Oh, berarti kalau B1 kita namanya serialnya kalau 2 yang gigabit 00 passive interface G00. Yang terakhir BC3 berarti 00 juga. Passive interface G00. Udah, langsung kita ke langkah selanjutnya. Udah ini konfigurasikan router BC1 dengan OSPF dengan prioritas OSPF interface tertinggi sehingga akan selalu menjadikan router sebagai jaringan multi akses. Kita dikonsep ke BC1. Jadi kita setting menjadi priority. Nah, kita langsung konfig saja ke BC1. Exit dulu, kita masuk ke interface. Interface-nya apa yang kita gunakan? Gigabit. Nah, berarti kita gunakan yang gigabit awal. Kita setting IP SPF priority sudah. Kemudian berikutnya kita konfigurasi default router ke ISP cloud menggunakan exit interface command argument. Nah,
Nah, berarti kita masuk ke menggunakan SSL saja. Kita ke BC1, tetap kita menggunakan command, berarti IP root 0.0.0.0 dengan serial 011 saja. Nah, ini sudah ikan tidak poin-poin impact performance, kita abaikan saja. Kemudian berikutnya berarti secara otomatis mendistribusikan router default ke semua router di jaringan. Kita berarti balik lagi ke router SPF 10. Dan berarti kita konfigurasikan kita gunakan command information di sini. Nah, kemudian berikutnya kita langsung saja konfigurasikan SPF router agar gigabit Ethernet interface cost will be 10 dan fast Ethernet 100. Nah, konfigurasikan saja. Kita ke P2 P1 dulu. Pertama berarti kita ke P1. Aduh. 10 ke root SPF 10 atau cost berarti ada berarti 1000. Nah, kemudian kita ke sama aja. Ini udah masih di sini pin seribu juga. Dan ke P2 P3 sama juga harusnya. Sudah selesai semua. Kita lanjut ke
Bagian berikutnya yang kita konfigurasikan watch value dari P2P1 interface serial 00 ke 50. Kita masuk ke P2P1, masuk dulu ke interface serial 01. Jadi kita masukkan IP OSPF cost 50. Cost 50. Langsung kita kata berikutnya, kita konfigurasikan hello and dan date timer value di interface yang terkoneksi ke P2P1 dan PC1. P2P1 berarti kita ke P2P1 ini. Terus default value ini ada setting, terus default value berarti kita ke kita gunakan port, berarti yang ini yang PC 1 set in as 0 nanti berapa tadi IP OSPF hello saya 20 dan 80 OSPF interval 80. Nah ini kita ke BC1. Nah di sini sama ya konfigurasinya. Jadi kita gunakan interface yang 010. Interval 20 interval 80. Nah sudah, ini sudah komplit, isinya sudah 100%. Sini kita sudah mengkonfigurasikan requirement yang ada pada paket tracer ini. Sekian dari saya pada kesempatan kali ini. Terima kasih, sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.